Bapak Ibu silakan duduk. Shalom. Kita bersuka cita hari ini. Tema yang luar biasa. Harta yang cepat diperoleh akan cepat berkurang. Kalau menurut orang dunia, cepat kaya lebih bagus. Dunia bisa kita beli. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk membuka dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5. Kita baca bersama-sama. Nanti kita sambung dengan Matius 6 ayat 24. Ibrani pasal 13 ayat 5, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Matius 6 ayat 24. 2, 3. Tidak seorang pun dapat mengabdi pada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seseorang dan tidak mengindahkan yang lain. Karena kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, memang kehidupan yang dialami bahkan juga pada akhir-akhir zaman ini, salah satu pemicu konflik yang terjadi dalam keluarga sering terjadi berkaitan dengan pekerjaan dan uang. Dari hasil riset di Amerika, hasil survei mengatakan 56% masalah keributan dalam rumah tangga bahkan pernikahan dan pekerjaan adalah uang. Uang adalah satu alat tukar, medium of exchange. Alat tukar yang luar biasa, yang ditemukan ribuan tahun yang lalu. Sudah ditemukan alat tukar ini. Bahkan menjadi seorang pemimpin yang cinta uang akan mewarnai pikiran, bahkan sikap dan kata perkataannya yang tadinya bijak akan menjadi rendah mutunya. Makanya dikatakan dalam Amsal 13 ayat 11, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Salah satu filosofi Chinese wisdom, saya ingat sekali dalam kata-kata bijak Chinese wisdom ya, uang itu kakinya 4, manusia kakinya cuma 2. Jadi tidak mungkin manusia mengejar uang akan berhasil, karena uang kakinya 4. Saya dulu waktu dinasihati sama orang tua saya, kalau kamu kerja nanti kalau sudah selesai, kamu jangan gila uang, karena uang kakinya 4, manusia kakinya 2. Jadi carilah sesuatu yang bernilai, yang mencari-cari, bekerjalah dengan kerja keras. Dengan kerja keras, dengan hasil keringatmu, maka engkau akan mengumpul uang, dan uang itu kamu pergunakan, bukan uang yang mengatur kamu. Amin, saudara. Jadi dalam hidup ini bukan uang yang mengatur kita. Bahkan dalam Amsal 23 ayat 8 berkata, suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Sangat mengerikan, saudara. Amsal 23 ayat 8. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Coba lihat sekarang di dalam TV, korupsi terbongkar. Itu hanya permainan aja, cepat hukum, tanya ini tanya. Sebenarnya kalau mau sidak langsung, sikat, alat itu, pembohong itu, saudara nggak pernah dipakai itu. Yaitu dibeli 2-3 miliar.
Ya tinggal dites saja di otak kita, dites itu semua langsung dia ngomong bohong atau tidak. Itu dibeli nggak pernah dipakai saudara. Mubazir. Orang yang bohong tuh berkelit sana berkelit, dan mereka sudah bohong masih senang-senang, dan akhirnya mereka masih bisa tertawa di penjara, dan penjara itu enak. Mau panggil perempuan bisa bayar 1 malam berapa di penjara. Mau panggil siapa saja. Bahkan di Nusa Kambangan waktu dulu penjahat yang luar biasa yang terpandang, bahkan juga anak seorang pejabat yang besar, dia bisa pakai helikopter untuk bawa perempuan mana yang dia mau, selebriti mana. Luar biasa saudara. Itu sebabnya saudara, uang bisa mengatur segala-galanya. Bahkan dalam Pengkhotbah 5 tadi ayat 10 dalam nas firman Tuhan tadi, Pengkhotbah 5 ayat 10, dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya, dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya. Jadi banyak orang melihat, kita jadi bengong. Saudara-saudara, pernah dengar nggak nama terkenal Steve Jobs, pendiri Apple? Ya? Pendiri Apple Computer. Dia adalah orang yang berani mengatakan, saya bukan hamba uang. Ini sebelum dia meninggal, waktu dia masih jaya-jayanya. Saudara bayangkan, dalam umur 23 tahun, dia dihargai 10 juta dolar. Waktu dia umur 23 tahun. Waktu dia berumur 24 tahun, dia dihargai, waktu dia umur 23, dia dihargai 1 juta dolar. Waktu dia berumur 24 tahun, dia dihargai 10 juta dolar. Bahkan waktu dia umur 25 tahun, dihargai lebih dari 100 juta dolar Amerika. Dia berkata apa? Uang bukan segala-galanya bagi saya. Yang penting bagaimana kita kerja dan bagaimana kita mendelegasikan perusahaan ini kepada siapa yang kita percaya. Dan akhirnya waktu dia meninggal dalam sakit, dia sudah mendelegasikan perusahaannya, dan perusahaan itu tetap sampai sekarang berjalan. Saudara-saudara, seorang pengusaha muda berani berkata, saya bukan hamba uang. Berarti dia orang Kristen toh? Kenapa saudara? Karena dia tahu hanya kerja keras membuat satu keberhasilan, bukan karena suap, bukan karena korupsi, tapi kerja keras. Itu sebabnya janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maka hari ini kita bersyukur kalau kita ditegur dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena satu, menjadi hamba uang membuat kita kehilangan rasa puas. Makanya Ibrani menjelaskan dengan sangat gamblang, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan ada padamu. Karena satu, menjadi hamba uang membuat kita kehilangan rasa puas. Dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9 berkata demikian, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Jadi menjadi hamba uang membuat kita tidak satisfied, tidak merasa memiliki rasa puas, selalu kurang-kurang. Ya. Dulu waktu saya feedback kembali ke belakang, waktu saya masih muda sekali, baru tamat dari studi, itu baru umur 26. Karena saya kerja dulu, saya kerja waktu ketemu istri saya, kamu kapan tamat? Ya. Saya bilang tahun depan tamat. Dalam tempo 3 bulan saya buat skripsi dan selesai. Dan otak saya adalah waktu itu belum bertobat. Umur 30 lebih saya harus jadi bos. Bos. Bos ini ada dua arti. Bikin orang senang selalu, atau dua, bikin orang susah selalu. Atau yang ketiga, bikin orang sinting selalu. Saya harus jadi bos. Ternyata tidak terkabul saudara-saudara. Saya kerja keras, senang, enak saudara. 82 saya dikirim ke Eropa untuk membeli mesin-mesin. Saya keliling ke beberapa negara.
Itu baru kawin 2 bulan itu sudah ditinggalkan istri. Tiap hari musim dingin saya putar di tempat yang salju itu kan, putar telepon, baik-baik kamu baik-baik. Saking baru menikah atau sudah dikirim saudara, karena tugas. Tapi yang menjadi masalah saudara bukan itu. Yang menjadi masalah adalah kejar uang untuk umur sekian saya harus jadi bos, ya. Tapi nggak tercapai saudara. Karena kita belajar menyenangkan hati kita dengan kekuatan diri sendiri. Setelah saya bertobat baru saya tahu, janganlah mengandalkan dirimu, terkutuklah orang mengandalkan dirimu. Maka saya baru ingat, ternyata waktu saya simak lagi ayat ini, benar. Menjadi hamba uang tidak membuat kita rasa puas. Kedua, menjadi hamba uang akibatnya orang menjadi serakah dan mencintai dirinya sendiri. Sehingga Kolose pasal 3 ayat 5, Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi akibat orang mencintai uang, timbul rasa tidak puas. Setelah timbul rasa tidak puas, timbul akibatnya ada serakah. Serakah ini sangat bahaya saudara, ya. Menjadi orang nomor 2 akibatnya adalah menjadi orang tidak tahu mengucap syukur. Sehingga Yudas berkata dalam Yudas 1 ayat 16, mereka itu menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan kata-kata yang bukan, dan mereka menjilat orang-orang yang untuk mendapat keuntungan. Luar biasa. Maka dalam kehidupan orang yang mencintai dirinya sendiri, selalu dalam dirinya suka menjilat orang. Untuk mencapai satu posisi, orang sering angkat orang. Biarpun orang itu salah, maaf ya, kentut pun bilang wangi saudara, ya, buang hawa bau dalam tubuh pun wangi Pak, wangi. Kenapa saudara? Karena untuk satu posisi orang berani menjual harga dirinya hanya demi satu posisi. Maka sekarang saudara pernah dengar lagi masalah Gayus? Nggak ada tuh. Sekarang yang baru-baru saudara lihat, NG yang masuk penjara berapa tahun, ditambah lagi penjaranya jadi 12 tahun. Ini akan terbongkar semua. Tapi masalahnya siapa saudara? Karena mereka mencintai uang. Orang yang mencintai uang akibatnya mencintai diri sendiri. Tidak timbul rasa puas. Sehingga dikatakan dalam Kolose tadi, matikanlah dalam dirimu sesuatu yang duniawi. Memang duniawi menawarkan yang indah saudara. Tapi mari kita yang sudah di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk tidak mencintai dunia ini. Akibat kedua tadi adalah mereka, akibat pertama serakah, kedua mereka tidak tahu mengucap syukur. Ketiga, mereka menjadi orang yang berbuat jahat. Dalam Mika pasal 7 ayat 3 dikatakan, tangan mereka cekatan untuk berbuat jahat. Cekatan untuk berbuat jahat sudah dipraktikkan dalam gereja. Contohnya, pernah kedapatan waktu saya baru bertobat pertama sekali masuk gereja GP, waktu itu GMII pertama kali kita buka di hotel wisata GMI Logos. Kami ada angkat beberapa orang yang kolekten, cekat kedapatan saudara. Waktu hitung uang tuh cepat banget saudara. Tangannya bisa ada mata saudara. Tinggal pilih yang mana besar mana kecil saudara. Yang maksudnya nilainya. Terus saya lihat keluar, waduh, semua yang besar-besar. Langsung ditegur, dilayani. Jadi orang demikian adalah mereka yang ingin berbuat jahat. Tangan mereka cekatan untuk berbuat jahat. Sama dengan orang-orang korupsi, cekatan mereka berbuat jahat. Alkitab sudah menjelaskan, maka jangan heran saudara, itu bosnya Lipu Group, itu Muhtar Riyadi, 25 tahun menjadi orang Buddha. Dia sudah baca buku-buku cerita silat
yang filosofi Chinese dia sudah baca semuanya. Dan waktu dia membaca Alkitab ini, ada yang kasih orang Kristen, dan waktu dia baca, memang di jamaah Tuhan, dia baca semua, dia menangis, dia katakan, ternyata dalam Alkitab ini ada semua urusan, mau bisnis, mau buat bangun keluarga, mau apa saja, sudah ada dalam Alkitab. Ngapa saya cari-cari yang lain-lain? Akhirnya dia bertobat. Gitu dia bertobat, sekarang dia menjadi pengusaha hebat, anak cucunya diberkati luar biasa. Kenapa? Sekali ke gereja tuh satu kursi penuh semua tuh anak cucunya ke gereja. Kenapa? Dia tuh berjanji, saya mau menjadi hamba Allah, bukan jadi hamba uang. Dan sekarang mendirikan rumah sakit yang luar biasa. Bahkan di Kupang dia mendirikan rumah sakit yang cukup besar, Siloam. Dia rencana mendirikan Siloam, rumah sakit 100 rumah sakit Siloam di seluruh Indonesia. Itu rencana dia, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, akibat orang menjadi hamba uang yang ketiga tadi, orang itu selalu ingin berbuat jahat. Karena menjadi hamba uang adalah awal dari segala kejahatan. Hati-hati saudara. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10a, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar itu adalah dalam bahasa aslinya ada risa. Risa itulah akar atau tunas yang mengakar sampai itu kuat. Jadi risa di sini adalah membuat cinta segala uang adalah menjadi akar segala kejahatan. Akar di sini menandakan dia tertanam sangat kokoh kuat, sehingga membuat orang kadang-kadang terjerumus karena mencintai uang. Hati-hati saudara. Baru-baru ini ada yang telepon dari daerah timur jauh. Dia katakan, Pak, kenapa saya pinjam uang? Karena saya butuh. Waktu saya pinjam uang sekian banyak, ada orang yang menawarkan bunga 15%. Tapi begitu dia nggak bisa bayar bunga itu sampai beranak-beranak, ibu ini kejar dia, mana uang saya? Jadi setelah saya telepon, ternyata kenapa ibu ini bisa memberikan uang? Karena bunganya 1 bulan 15%. Ini juga adalah sering terjadi di dalam gereja. Bukan gereja sini ya, gereja sono yang jauh, yang dari daerah timur sana. 15% saudara. Nah, begitu dikasih uangnya banyak, tidak bisa dibalikin, hilang semua uangnya. Jadi orang yang ingin cepat kaya dengan cara-cara demikian tidak halal. Makanya kenapa orang jadi perampok? Karena perampok itu udah nggak usah kerja keras, cepat dapat uang. Ada orang yang kami layani, dia telepon, Bapak Ibu, sebelum saya kawin, malamnya saya ada acara. Waktu itu saya naik taksi, saya tidak tahu taksi itu bawa saya lagi main BBM terus, tiba-tiba taksi itu bawa dia ke tempat yang gelap. Gitu dia berhenti, kenapa taksinya berhenti? Waktu dia berhenti, dia sudah dibawa tempat gelap. Muncul 3 orang masuk, buka pintu taksi, buka semua, duduk di dalam baik-baik. Mana ATM kamu? Ke bank dulu, disedot semua ATM-nya. Udah ke bank semuanya. Perempuan yang kena culik ini, kena diambil uangnya, dihabisi. Dia bilang, Pak, saya orang Batak. Sudah terlambat katanya. Lupa yang todong itu orang Batak juga. Sudah terlambat, sudahlah katanya. Akhirnya sudah diambil semua barang-barangnya, dia ditinggalkan di tempat yang itu, dia naik taksi lain baru pulang. Di sana sudah banyak orang nunggu karena besok waktu minggu depan dia sudah mau kawin. Habis kesedot uangnya. Perampok adalah salah satu alat iblis. Perampok adalah orang yang tidak mau kerja keras tapi mau cepat dapat kaya, dapat uang. Karena merampok itu enak ya, sekali rampok dapat uang cepat. Karena itulah sifat dari iblis. Jadi menjadi hamba uang adalah awal segala kejahatan. Keempat, menjadi hamba uang mengakibatkan orang menyimpang dari iman. Ya, dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Coba saudara kita buka dulu. Ini penting saudara catat.
Karena di sini sudah ada semua tertulis. Ya. 1 Timotius 6 ayat 10a tadi adalah karena akar segala kita cinta uang. Kemudian 10b, sebab memburu uanglah berapa orang telah menyimpang dari iman mereka. Jadi karena memburu uang, akhirnya orang itu menyimpang, sehingga akhirnya mereka tidak menemukan sasaran yang jelas. Kemudian menjadi hamba uang membuat orang menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Makanya saudara kekasih, ternyata Alkitab lengkap ya. Janganlah kita menjadi belajar untuk terus menyiksa diri kita, karena itu membuat suatu hal yang merugikan kita. Kemudian kelima, menjadi hamba uang. Karena menjadi hamba uang membuat orang menjadi tidak memiliki nilai hidup dan tidak menghasilkan buah. Matius 13 ayat 22. Kita baca sama-sama coba. Matius 13 ayat 22. Menjadi hamba uang yang kelima membuat orang menjadi tidak memiliki nilai hidup dan tidak menghasilkan buah. Matius 13 ayat 22 berkata, Yesus berkata, 23, Yesus berkata, yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah ini, orang tidak berbuah, hati-hati. Kata Yesus dalam Yohanes 15, hendaklah engkau tinggal dalam aku dalam engkau, sehingga engkau menghasilkan buah, dan buah itu tinggal tetap. Sangat mengerikan sekali saudara, sehingga orang yang tidak menghasilkan buah bahaya dalam hidup. Mereka terpengaruh dengan situasi-situasi duniawi sehingga mereka berani menjual harga dirinya hanya untuk menjadi hamba uang. Yang keenam, menjadi hamba uang akan disebut terkutuk karena terjebak di dalam kekejaman. Ulangan 27 ayat 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Makanya banyak pembunuh bayaran ya. Gara-gara sentimen terhadap si A, si B, mereka berani membunuh orang hanya karena disuap. Untuk menjadi pimpinan gereja saja, berapa tahun yang lalu, itu terjadi dalam hasil sidang sinode untuk gereja A, saya nggak bilang gereja merek apa, itu pakai pistol saudara. Itu ada ribuan orang datang dari berbagai wilayah. Dalam pemilihan ketua umum ini ternyata orang itu juga, dan dia membiayai orang itu datang dari semua dia biaya. Dan salah satu majelisnya pakai pistol. Duar. Ini orang Kristen saudara. Kenapa? Untuk satu posisi tertentu mereka berani berbuat yang tidak-tidak. Karena otak mereka sudah dikotori. Maka dari hal ini semua, yang menjadi tolok ukur dalam hidup mari adalah conscience, hati rohani kita. Dalam bahasa Latin lebih jelas dikatakan conscience ini adalah conscientia. Artinya hati nurani kita adalah pegang peranan dalam setiap kita membangun hidup kita, membangun pelayanan kita, membangun apa saja, kembali kepada hati nurani kita. Kalau hati nurani kita terpaut kepada firman Allah yang hidup, maka hati nurani kita akan menjadi murni dan kita belajar mengatakan ya, iya, tidak. Matius 5:37.
Jika ia berkata iya, jika tidak berkata tidak, selebihnya dari iblis. Konsainsia ini menekankan bahwa hati nurani ini kalau sudah mulai ada bercak-bercak, akibat ini akan merusak moral dan nilai hidup kita, sehingga kita tidak menghasilkan satu nilai yang hidup. Value of life kita tidak ada. Kenapa orang tidak memberikan satu nilai hidupnya? Karena waktu mereka hidup, mereka tidak punya tujuan, goal of life. Tujuan hidup harus jelas, mau jadi apa. Makanya waktu masuk PPN, kami tanya mereka waktu mereka masuk, sudah sekolah, tamat STH, masuk PPN. Bukan berarti masuk PPN 6 bulan Anda dibina, Anda menjadi orang hebat, tidak. Kembali kepada hati nuranimu. Kalau hati nuranimu mau menjadi hamba Tuhan yang baik berdasarkan panggilan kudus, holy calling, maka engkau akan bertahan dalam apapun yang menekan hidupmu. Engkau akan bertahan memunculkan hati nuranimu yang benar-benar murni, karena engkau berpaut pada firman Allah yang hidup. Amin. Itu sebabnya gereja yang kokoh adalah gereja yang tetap memberitakan sola fide, iman, sekolah skriptura. Andai kata gereja tidak memberitakan firman lagi, bagaimana kita bisa melihat kesalahan kita? Firman Allah itulah yang mengukur kita. Firman Allah itulah mengukur hati nurani kita, sehingga kita berani berkata, Tuhan, aku mau menjadi hamba-Mu yang setia. Waktu kita berani berkata, Tuhan, selidikilah aku menjadi hamba-Mu setia, maka kita berani diuji. Dimanapun engkau akan duduk pada posisi yang hebat, engkau tidak pernah menyentuh yang bukan hak milikmu, karena mata Allah melihat. Puji Tuhan. Maka saya kagum sama orang tua saya. Dia hampir belasan tahun dia menjadi pimpinan bank di Sumatera. Belum ada kasus bapak saya tertulis bahwa bapak saya itu korupsi makan uang. Belum ada. Bahkan waktu dia pensiun umur 60, itu perusahaan-perusahaan yang benar-benar dulu mendapat fasilitas kredit dari papi saya, semua memanggil orang tua saya, mari bapak pegang perusahaan ini, bapak sudah teruji. Sampai akhirnya dia waktu pensiun, dia ditarik dan harus pegang 17 perusahaan untuk mengawasi perusahaan ini. Dan orang yang punya perusahaan pergi aja ke mau kemana, silakan, papi saya yang menjadi pengawasnya. Puji Tuhan, saya bersyukur sebagai anak papi. Kenapa? Udah tua pun Tuhan siapkan untuk papi bisa bekerja di perusahaan yang mempercayai papi sebagai pegang perusahaan. Kenapa saudara? Karena memang selama dia menjadi pimpinan, belum pernah ada kasus sepeser pun, sesen pun ada kasus dalam keuangan di bank itu. Sama dengan mertua saya juga. Mertua saya juga pimpinan bank juga, salah satu manajer di bank besar, juga sama. Selalu menjadi orang kepercayaan. Oleh sebab itu saya belajar dari mereka. Bagaimana mereka berani mempertahankan harga diri itu. Karena apa? Karena kita punya Tuhan dalam hati kita, hidup kita. Maka dikasih tawaran pun, sampai orang ke rumah nganter cek, nganter barang-barang, balikan. Istri saya pernah dikasih cek, saya balikan. Saya juga pernah dikasih cek, berapa kali, balikan. Kenapa? Karena kita mempertanggungjawab hidup ini bukan di depan manusia, di depan Tuhan. Amin. Sehingga waktu saya berhenti, saya berani. Kalau sekarang saya kata sama teman-teman saya yang jadi pengusaha sekarang, saya mau kerja, kapan jam saya akan diterima kerja? Kenapa? Karena mereka tahu waktu saya kerja dulu, kami sama-sama kerja, itu mereka sudah tahu, kami sudah tahu posisi kami masing-masing. Karena harga diri itu bukan karena kekuatan kita sehingga kita menghasilkan suatu hal yang hebat, tidak. Karena kita belajar untuk melihat bahwa hidup ini sungguh berarti kalau kita sungguh bergantung pada firman Allah yang hidup. Maka saya bersuka cita. Begitu saya duduk di sinode, 3 periode sinode saya duduk, saya pikir Tuhan, capek juga kadang-kadang duduk. Zaman Pak Otto 1 periode,
Zaman Pak Diki 2 periode. Tuhan, kadang-kadang kok kita ini berpikir, oh, kok beda ya duduk di gereja sama duduk di perusahaan. Kadang-kadang disiplin perusahaan lebih bagus daripada gereja. Maaf, bukan di sini, sono. Saya bingung, Pak Sapolote. Yang kita orang-orang kerja, orang-orang tua yang sudah pernah kerja, kita lihat, kalau kita on time dalam rapat tuh, kita semua sudah masuk, bos besar datang. Nah, sudah tahu batu-batunya itu, bos datang, bos. Sebelum bos masuk, semua direktur pimpinan perusahaan sudah duduk semua di meja bundar itu, bos tinggal duduk di tengah. Jadi kita yang pernah kerja di sekuler, saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Rupanya Engkau titipkan saya di kerja sekuler hampir 19 tahun, baru saya duduk di gereja. Puji Tuhan. Oleh sebab itu saya berani berkata, jika iya, berkata iya. Jika tidak, berkata tidak. Maka saya sangat menolak menjadi hamba uang. Karena saya tahu, karena hamba uang itu akibatnya banyak sekali yang tidak baik. Tidak satu pun yang baik menjadi hamba uang. Ingat, tidak ada satu yang baik. Tetapi mari hari ini kita lihat aplikasi dalam hidup kita. Tuhan Yesus katakan dalam Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Waktu saya renungan firman Tuhan, terima kasih. Sebenarnya apa sih yang kita khawatirkan? Kalau janji firman ini, kalau kita setia pada Tuhan Yesus, melakukan segala perkara, terus bergantung pada Tuhan, kata Tuhan Yesus, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Inilah ayat ini bekerja kepada kami suami istri. Waktu kami meninggalkan pekerjaan, dua-dua kami berhenti kerja. Takut, ada memang takut. Tapi firman ini katakan, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Istri saya dapat ayat sendiri, saya dapat ayat sendiri. Maka saya siap lepaskan jabatan, dan tahun 94 saya sekolah. Disitulah baru saya tahu, belajar dari nol lagi, ikatkan pinggang, belajar benar-benar menjadi hamba. Sama kalau ada yang mengeluh, Pak, saya nggak ada uang. Sama, aku sudah alami yang seperti kamu alami. Mari kita mengatakan Tuhan, marilah kita hidup untuk tidak menjadi hamba uang. Marilah kita menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan. Aplikasi dalam hidup hari ini pertama adalah, mari kita hidup tidak menjadi hamba uang, tetapi menjadi pelaku dan pendengar firman Tuhan yang setia. Mari jadi pelaku. Karena dikatakan dalam Kolose 3 ayat 15, kita buka sama-sama coba. Kolose pasal 3 ayat 15. Dua, tiga. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di darah kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan orang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur pada Allah dalam hatimu. Marilah dengan mengucap syukur, jadilah pelaku, jadilah pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Enggak gampang, saudara. Di dalam satu gereja yang ada banyak orang, belum tentu orang yang dengar firman itu, kita tanya, Pak, tadi ayatnya apa ya? Yang mana ya? Begitu keluar dari gerejanya mereka sudah lupa. Tapi marilah kita menjadi orang yang setia. Kenapa? Janji Allah ini luar biasa. Aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini membuat kami berdua suami istri membangun hidup ini percaya menjadi alat Tuhan. Karena panggilan ini adalah panggilan kudus, maka kita harus
menjalankannya meskipun kendati pun walaupun ada terjadi tantangan, tekanan hidup, pressure, mari tetap pada firman Allah hidup, berlutut, berdoa, bernangis. Tuhan akan cukupkan kita semuanya. Amin. Itu sebabnya kami alami, puji Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami, puji Tuhan, kami bersyukur. Kedua, aplikasi dalam hidup, berjaga-jagalah dan tetap waspada. Karena apa? Karena dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 17. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi waktu kami mengarahkan pemuda-pemudi dalam acara di gereja, saya bilang pada pemuda-pemudi, sebentar lagi kalian akan menikah. Sebenarnya kalian tahu nggak tujuan hidup kalian? Sebagian bilang tahu, sebagian senyum-senyum. Ternyata mereka pemuda-pemudi nggak, banyak yang tidak mengerti tujuan hidupnya mau jadi apa. Coba saudara bapak ibu yang punya anak SMA, yang akan sebentar masuk tamat, ada berapa dari bapak ibu di sini yang kalau kita tanya anak-anak mau masuk apa nanti, mau sekolah apa, banyak yang nggak tahu. Ya terserahlah mau masuk apa, ini salah. Dari SMP sudah dibina, sebentar tamat SMA mau jadi apa? Saya dari SMP, SMA 2, SMA 1, 2 saya sudah fix mau jadi insinyur. Dan ternyata bagus, bisa selesai. Nah banyak orang-orang yang tidak punya tujuan hidup mau jadi apa, akhirnya mereka masuk, nggak lulus ini, masuk sini, nggak lulus ini, masuk sini, akhirnya mereka berputar-putar. Tujuannya mau jadi apa? Nggak jadi ini, adalah jadi, akhirnya jadi perawat, sekolah perawat. Sudah bayangkan, teman-teman saya yang dari dulu dari SMA ada puluhan orang yang ke Jerman, tapi berapa persen yang nggak lulus, yang nggak berhasil di Jerman? Ternyata ada kira-kira berapa orang yang tidak berhasil. Kenapa? Waktu mereka ke Jerman bukan mau sekolah, tapi mereka pikir tes ini nggak lulus, tes ini nggak lulus, akhirnya jadi perawat. Sebenarnya dia mau jadi dokter atau mau jadi insinyur. Jadi ternyata tujuan hidup jelas. Kalau memang tujuan hidup kita tidak mau menjadi hamba uang, maka engkau akan dipelihara, tidak menjadi hamba uang. Amin. Kenapa? Karena kita memang dari awalnya tidak mau dibudakai oleh uang. Aku yang mengatur uang, oleh karena hikmat Allah. Maka aku pergunakan uang itu dengan baik untuk apa keperluan yang Tuhan izinkan aku pakai. Maka saudara, nomor 2 adalah berjaga-jaga dan tetap waspada. Karena hidup ini sangat mengerikan. Ketiga, aplikasi dalam hidup kita yang ketiga, dengan hidup dan kebenaran dan bertindak keadilan akan membawa shalom. Ingat, aplikasi dalam hidup kita yang nomor 3 adalah mari kita hidup bertindak dengan keadilan dan kebenaran, maka akan membawa shalom bagi orang lain. Amin. Membawa shalom. Bagaimana kalau kita hidup tidak membawa shalom? Alangkah sedihnya. Inilah yang disebut iman sejati. Ingatlah janji Tuhan Yesus, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Apa itu iman sejati? Iman sejati itulah yang perlu kita perhatikan, 3 aspek hal yang penting. Ini sangat penting ya, supaya kita tahu. Untuk mencapai iman sejati ini, kita harus berpegang pada firman Allah. Karena iman sejati terdiri dari 3 aspek. Aspek pertama adalah notitia, dalam bahasa Latin disebut notitia, artinya pengetahuan. Iman sejati itu melingkupi pengetahuan, knowledge. Kedua, iman sejati itu melingkupi kepercayaan atau keyakinan atau sensus. Jadi keyakinan kita penting. Kalau kepercayaan kita dan kita punya keyakinan itu tidak kokoh, maka kita tidak bisa memunculkan iman sejati. Yang ketiga, fidusia, artinya pasrah, total surrender, penyerahan diri dan ketaatan. Jadi untuk mencapai iman sejati ini, mari kita bertindak dalam keadilan dan kebenaran sesuai dengan ukurannya adalah firman Tuhan.
maka saudara akan menikmati hidup ini yang luar biasa. Mari, janganlah kita menjadi hamba uang. Kita kerja keras. Tidak ada suatu hidup ini yang gampang. Semua dengan perjuangan. Maka saya sangat diberkati dengan perkataan waktu dulu saya masih pertama sekali masuk di dalam kuliah teologi ini. Seorang dosen katakan, struggling life, hidup ini berjuang. Orangnya hampir tinggi 2 meter. Namanya Dr. Rick Sissom PhD. 2 PhD-nya, 2 dokternya, dan dia seorang ahli pakar leadership. Tingginya hampir 2 meter. Dia kalau dia masuk ke pintu gereja, dia mesti gini. Karena mentok. Dia kalau kami foto sama dia berdua, kami semua istri, sampai di sininya. Kalau bicara kita gini. Tapi dia pakar. Dia mengajarkan, terakhir dia datang ke sini waktu tahun 95, dia mengajarkan teologi mendengar. Ternyata mendengar itu ada teologianya. Banyak orang mendengar nggak simak. Maka waktu ikut dia punya berapa jam kuliahnya, teologi mendengar, hebat juga. Dia ambil PhD-nya, salah satunya adalah teologi mendengar. Mendengar dengan baik akan membawa engkau damai sejahtera Allah akan hidup kamu. Amin. Mari Bapak Ibu, kita kerja keras. Kita kerja keras, kita akan menikmati hasilnya sedikit demi sedikit. Kita bukan mau cepat menjadi kaya, tapi kita cepat mendengar firman Tuhan. Kita cepat mengerti kehendak Allah karena ada firman Tuhan menjadi petunjuknya. Sehingga waktu kita membangun hidup kita, maka kita tidak terjebak dengan hamba uang, tapi kita memunculkan iman sejati. Iman sejati itu melingkupi pengetahuan, kepercayaan, dan penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Kita akan menjadi hamba-hamba setia. Mari muliakanlah Tuhan dalam hidup saudara di hadapan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tetap menjadi alat Tuhan, menjadi alatnya luar biasa. Singkirkan iri hati, singkirkan sifat cemburu, singkirkan hal-hal yang membuat orang merasa dia disakiti. Kita belajar untuk memunculkan kebenaran dan keadilan itu bisa muncul karena apa? Kita bergantung pada firman Allah yang hidup. Amin. Kiranya hari ini, pagi ini kita bisa kembali melihat hidup ini sungguh sangat luar biasa, sehingga kita tidak menjadikan diri kita hamba uang, tapi ingat, berani berkata, aku bukan hamba uang. Aku adalah hamba Allah yang ternyata dapat dipercayai. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidup ini. Kita berdoa.